Selamat pagi, selamat berakhir pekan minggu pertama di awal tahun 2023. Jumpa lagi dengan channel YouTube 2000 TV. Di segmen ini kita beralih ke topik ekonomi global, terkait dengan isu ekonomi global yang cukup mengerikan bagi pertumbuhan ekonomi global, khususnya Indonesia umumnya dunia, resesi dunia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan untuk tetap waspada terhadap dampak dari krisis ekonomi global seperti yang dilansir dari media CNBC Indonesia. Check out. Jakarta. CNBC Indonesia, Presiden Joko Widodo, Jokowi, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kerap mengatakan tahun ini adalah tahun yang menantang untuk ekonomi global, juga untuk ekonomi Indonesia. Jokowi sering menyebut, situasi dunia kini amat mengerikan. Banyak negara kemungkinan akan ambruk sehingga mendorong dunia jatuh ke jurang resesi. Dalam kunjungannya ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin, 2 Januari 2023, Jokowi berharap Indonesia tidak akan terkena imbas resesi global. Kalau bisa melewati turbulensi kemarin di 2022. Harapannya nanti, pada 2023, tahun ujian, kalau bisa melewati, insya Allah di tahun 2024 akan lebih mudah bagi pertumbuhan ekonomi kita, ujarnya, dikutip Jumat, 6 Januari 2023. Sebelumnya, pada akhir September 2022, Jokowi sudah mulai waspada setelah mendapatkan bisikan dari sejumlah lembaga internasional. Hal tersebut disampaikan saat memberikan pengarahan acara BUMN Startup di tahun 2022 yang disiarkan secara live streaming di YouTube Sekretariat Presiden. Tahun 2023 adalah tahun menantang. Dunia mengalami kegelapan. Jokowi bahkan menyebut sebagai tahun gelap, akibat krisis ekonomi, pangan, hingga energi akibat pandemi COVID-19 dan perang antara Rusia-Ukraina. Lembaga internasional sampaikan tahun ini, tahun 2022 sangat sulit. Tahun depan, 2023, mereka menyampaikan akan lebih gelap, kata Jokowi, dikutip Jumat, 6 Januari 2023. Sekarang ini, baru saja saya dapat angka. 19.600 orang setiap hari mati kelaparan karena krisis pangan, tapi itu dunia, ujar Jokowi lagi. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan hal yang sama. Kabar buruk itu datang dari International Monetary Fund, IMF, yang memperkirakan ekonomi global hanya akan tumbuh 2,7% pada 2023. Sri Mulyani menyebut IMF juga masih hati-hati dalam menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini. Ini revisi yang cukup tajam. Padahal, awalnya pada 2023 ekonomi dunia diprediksi tumbuh 3,8%, kemudian revisi 3,6%, 2,9%, hingga jadi 2,7%, jelasnya dalam konferensi pers APBN kita. Selasa, 3 Januari 2022. Sri Mulyani mengatakan ke depan tantangan ekonomi akan mirip dengan 2022, dengan pelemahan ekonomi yang dalam hal ini mulai terjadi secara nyata di berbagai belahan dunia. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi di AS hanya 1,6%. Menurutnya, akan ada pertumbuhan negatif atau negatif growth pada beberapa kuartal di 2023. Sri Mulyani juga mengingatkan Eropa mengalami penurunan yang sangat dramatis, yaitu dari 5,1% pada 2021, 3,1% 2022, dan tahun depan hanya 0,5% atau bahkan masuk resesi. Begitu juga dengan Cina. Cina melakukan pembukaan kegiatan masyarakat 2022 sangat berat. Pertumbuhan hanya 3,2% tahun depan lebih baik sedikit, jelas Sri Mulyani. Situasi ini mulai memberikan pengaruh terhadap Indonesia. Salah satunya pada pasar keuangan. Baik sisi saham maupun nilai tukar rupiah yang melanjutkan tren pelemahan sejak awal 2023. Indeks harga saham gabungan, IHSG, ditutup ambruk lebih dari 2% pada perdagangan Kamis, 5 Januari 2023, meski bursa Asia Pasifik dan Amerika Serikat, AS, cenderung menghijau. Hari ini IHSG tampak bergerak di zona hijau. Akan tetapi dibandingkan saat pembukaan pasar awal tahun, IHSG masih jauh lebih rendah. Nilai tukar rupiah melemah melawan dolar Amerika Serikat, AS, pada perdagangan Jumat, 6 Januari 2023. Cadangan devisa Indonesia yang naik mampu mendongkrak kinerja rupiah. Melansir data Refinitiv, rupiah mengakhiri perdagangan di Rp15, 630 US dollar, melemah 0,16% di pasar spot. Tak hanya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Jokowi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang merasa khawatir dengan hal tersebut, namun beberapa prediksi dari ekonomi dunia seperti yang dirangkum oleh media CNBC Indonesia. 1. JP Morgan. JP Morgan dalam outlook-nya menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi di negara maju
akan berdampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat jika inflasi tak berhasil ditekan. Kendati demikian, jika inflasi berhasil ditekan, maka Bank Sentral akan berhenti menaikkan suku bunga, dan risiko resesi terjadi sangat kecil. Namun jika inflasi tak berhasil ditekan, akan terjadi skenario yang lebih buruk, tulis laporan JP Morgan bertajuk, Investment Outlook 2023, A Bad Year for the Economy, A Better Year for Markets. 2. Barclays. Sehubungan dengan pentingnya kemajuan ekonomi AS terhadap dunia, Barclays mengatakan ekonomi di negeri Paman Sam itu kemungkinan akan mengalami kontraksi sepanjang tahun 2023. Ini karena upah dan inflasi di AS masih sangat tinggi. Tingkat pengangguran di AS juga diperkirakan akan mencapai 4,8% di tahun ini, bunyi ramalan itu. 3. Citi. Zona Eropa dan Inggris diramal menjadi negara yang memiliki ekonomi terburuk pada 2023. Hal ini diungkapkan oleh Citi di dalam laporan Outlook-nya. Di antara ekonomi utama, zona Euro dan Inggris kemungkinan akan menjadi yang terburuk. Tulis Citi dalam laporannya berjudul, Roadmap to Recovery, Portfolios to Anticipate Opportunities. Dengan kontraksi setahun penuh masing-masing sebesar 0,5% dan 1%, karena bersaing dengan biaya energi yang sangat tinggi, serta pengetatan kebijakan, tulis Citi. 4. DBS. DBS mengatakan hal yang sama mengenai ekonomi di zona Eropa. Di kawasan ini diperkirakan pertumbuhan ekonominya hanya akan mencapai 3,2%, year-on-year. Harga energi dan kejutan sentimen yang berasal dari perang di Ukraina pasti akan menurunkan pertumbuhan. Jelas DBS dalam laporannya, Managing Policy Risks. DBS menyebut, di banyak negara di Asia, harga listrik, bahan bakar dan makanan belum sepenuhnya terpengaruh dari harga internasional. Karenanya pemerintah dan otoritas menggunakan pengendalian harga, menggelontorkan subsidi dan langkah-langkah insentif pajak untuk meredakan dampaknya. 5. Goldman Sachs. Adapun Goldman Sachs dalam laporannya, Macro Outlook 2023, This Cycle is Different, memperkirakan Eropa hanya akan mengalami resesi ekonomi yang ringan. Benua biru ini diperkirakan akan berhasil mengurangi impor gas dari Rusia dan mendapat manfaat dari pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Goldman Sachs menyebut, bank sentral paling berpengaruh di dunia, The Fed masih akan menaikkan suku bunga kebijakannya menjadi 5% hingga 5,25% pada 2023. Goldman Sachs mengungkapkan inflasi PC, Personal Consumption Expenditure, inti AS akan turun dari level 5% saat ini, menjadi kisaran 3% pada akhir tahun depan. 6. WOB dalam laporannya mengungkapkan, laju inflasi global yang bersumber dari inflasi inti diperkirakan akan mereda pada 2023. Namun kemungkinan masih pada rata-rata pada sasaran 2%. Adapun risiko yang membayangi di tahun ini, yaitu beberapa potensi guncangan inflasi, putaran baru kenaikan harga energi global, gangguan baru dalam rantai pasokan, dampak berkelanjutan dari konflik Rusia-Ukraina, dan ancaman wage price spiral. 7. Deutsche Bank. Deutsche Bank dalam Outlook-nya mengungkapkan, energi masih menjadi pendorong besar inflasi. Meskipun harga minyak mentah dunia turun beberapa bulan terakhir pada 2022, namun diperkirakan akan diikuti oleh kenaikan tajam pada 2023. Meningkatnya harga minyak mentah dunia pada tahun ini disebabkan oleh adanya peningkatan permintaan karena percepatan ekonomi Cina, namun ketersediaannya atau supply terbatas. Pemotongan produksi yang dipaksakan sendiri oleh OPEC dan perusahaan minyak yang tidak memadai, serta kapasitas produksi yang tidak mencukupi dalam beberapa tahun terakhir, tulis Deutsche Bank. Upaya Uni Eropa dan AS untuk mengecualikan minyak Rusia dari pasar juga akan menambah tekanan. Sementara harga gas yang menurun baru-baru ini dinilai masih mahal, jauh dari harga sebelum meletusnya perang Rusia-Ukraina. 8. SP Global. SP Global Market Intelligence memprediksi perekonomian negara-negara di Asia Pasifik akan mendominasi pertumbuhan ekonomi global dalam tahun-tahun mendatang. Perekonomian regional Asia Pasifik diperkirakan tumbuh paling tidak 3,5%, year-on-year, pada tahun depan. Asia Pasifik yang berkontribusi 35% dari produk domestik bruto, PDB, dunia, akan mendominasi pertumbuhan 2023, ditopang oleh perjanjian bebas perdagangan antar negara di sana, rantai pasokan yang efisien, dan biaya yang kompetitif, tulis SP dalam pernyataannya. 9. BNP Paribas. BNP Paribas memperkirakan penurunan pertumbuhan PDB global pada tahun 2023. Ini dipimpin oleh resesi di AS dan zona Euro, dengan pertumbuhan di bawah tren di Cina dan banyak pasar negara berkembang.
Bank asal Prancis itu melihat kuartal pertama 2023 sebagai titik balik bagi pasar obligasi pemerintah AS dan zona euro karena puncak suku bunga kebijakan bank sentral dan pasokan bersih kuantitatif asing dan kuantitatif tightening. Dari segi fundamental, penurunan pertumbuhan global dan disinflasi mengarah pada hasil yang lebih rendah sepanjang tahun 2023. 10 UBS memperkirakan prospek yang lemah secara historis, dengan pertumbuhan global hanya 1% tahun ke tahun pada tahun 2023 akan menjadi yang terendah sejak tahun 1993 tidak termasuk pandemi dan krisis keuangan global. Dengan 13 dari 32 ekonomi diperkirakan akan mengalami kontraksi setidaknya selama 2 kuartal pada akhir tahun 2023. Perkiraan kami mendekati sesuatu yang mirip dengan resesi global, ujar lembaga keuangan Swiss itu. Sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih untuk antusiasnya yang begitu besar. Jangan lupa tekan tombol like and subscribe channel YouTube 2000 TV. Sumber: CNBC Indonesia, Editor, Irwan Binto.